Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mata kuliah tentang kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Nima Sama Mutiara sebagai moderator. Di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Cut Erda Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kara Olivia. Perkenalkan, nama saya M. Edil Aspa. Perkenalkan, nama saya Amanda Nusa Putri. Perkenalkan, nama saya Ilham Syah Putra. Perkembangan dan sejarah kewirausahaan dimulai pada saat tanggal 9 Oktober 2006. Saham YouTube dibeli oleh Google senilai 15 triliun di usia ketiganya, yaitu 21 tahun. YouTube hadir pada saat momen yang tepat, saat orang telah memiliki bandwidth dan kabar dan akses internet yang semakin mengglobal. Lalu berkembangnya berdasarkan naluri personal dan alamiah. Kemudian ada seseorang yang berusaha berpikir berbeda, seperti Marco Polo
dan keterampilan. Dan C. Teknologi dan sistem. D. Kebijakan dan prosedur. Dan yang E. Budaya perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup eksternal. A. Pasar dan persaingan. B. Ekonomi dan politik. C. Sosial dan budaya. D. Teknologi dan inovasi. Dan E. Lingkungan. Pekerjaan dan pengusaha, apa sih bedanya? Resiko antara bekerja dan pengusaha. Kalau pekerja itu diberi peringatan atau SP. Terus yang kedua itu PHK. Terus yang ketiga itu tidak atau belum dapat pekerjaan lagi. Nah, sedangkan kalau pengusaha rugi kecil atau tidak untung. Yang kedua itu rugi besar. Yang ketiga bangkrut, namun sebelum bangkrut pekerjaan yang tidak berpotensi akan diberhentikan dahulu agar tidak bangkrut untuk diganti dengan yang lebih baik sehingga kebangkrutan bisa dicegah. Dan adapun yang kedua itu ada manfaat antara pekerja dan pengusaha. Hasil minimal yang diterima itu adalah gaji dan juga tunjangan. Terus yang kedua bonus atau insentif inventaris kendaraan. Yang ketiga sebagai kecil memiliki kendaraan antara insentif saham kalau ada dan lain-lain. Terus kalau ada pengusaha, keuntungan perusahaan tetapi bisa rugi atau impas bila tidak kreatif atau tidak fokus. Yang kedua laba dari total omset. Yang ketiga investasi aktivitas tetap. Yang keempat kendaraan dan lain-lain. Yang kelima sebagai besar milik perusahaan dan merek bisa dijual oleh Anda sebagai aset atau haki. Ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Manda dan saya membutuhkan jawabannya. Pertanyaannya, apabila Anda diberi pilihan untuk menjadi pekerja atau pengusaha, apa yang Anda pilih dan berikan alasan Anda? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Saya akan memilih menjadi pengusaha. Alasannya bukan karena saya menginginkan kekayaan semata, tapi karena saya melihat potensi yang lebih besar dalam membangun sesuatu dari nol dan menciptakan dampak yang lebih luas. Baiklah, dan saya akan bertanya kepada Ilham, apabila Anda diberi pilihan untuk menjadi pekerja atau pengusaha, apa yang Anda pilih? Saya akan memilih untuk menjadi pekerja. Berikan alasannya kenapa? Alasannya karena berbagai situasi terhadap diri saya pribadi dan situasional. Alasan saya menjadi pekerja karena adalah keamanan finansial yang terjaga. Karena pekerja itu mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, tidak seperti pengusaha yang memulainya itu agak susah. Sekian. Terima kasih untuk jawabannya. Dari selanjutnya yaitu adalah faktor penting dan ciri-ciri yang bisa mengubah seseorang menjadi kewirausahaan. Karakter entrepreneur. 1. Pandai mengelola ketakutannya. Yang kedua, memiliki iris mata yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, pemasaran sejati atau penjual yang ulung. Yang keempat, melawan arus dan menyukai tantangan baru. Yang kelima, high determination. Yang keenam, tidak terima apa yang ada di depan dan selalu mencari yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu ciri khas seorang entrepreneur yang sukses. 1. Mempunyai mimpi yang realistis dan tinggi. 2. Mempunyai 4 karakter dasar kekuatan emosional